Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama aku di channel Muhammad Izwan. Kita masih di rumah karena kita masih ngejalanin social distancing. Semoga virus ini cepat kelar, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan karena itu, aku belum bisa bikin konten di luar. Jadi, kali ini aku akan sharing pengalaman aku dapatin kerja di luar negeri. Karena belakangan ini ramai kawan-kawan tanyain seperti apa sih aku dapatin kerja ini, persyaratannya apa, terus susah atau enggak dapatinnya, segala macamnya. Jadi dengan itu aku bakalan sharing seperti apa aku dapatin kerja ini. Oke? Kita punya kesempatan buat yang lulus dari kelautan dan perikanan untuk kerja di resort bintang 5 di luar negeri dengan penghasilan dolar pastinya, dan kerjanya sebagai marine biologist. Aku akan sharing apa sih yang kita butuhkan pertama untuk dapatin kerja sebagai marine biologist di luar negeri. Yang pertama pastinya kita butuh ilmu pengetahuan. Jadi untuk kawan-kawan yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, kawan-kawan bisa belajar serius, jangan sia-siain waktu kawan-kawan. Dan selain itu, kawan-kawan juga harus siapin bahasa Inggris. Karena kita di sana tinggal di luar, kerja di luar, sudah pasti butuh bahasa Inggris. Jadi, kawan-kawan siapin ilmu pengetahuan, siapin bahasa lain minimum, itu bahasa Inggris. Terus yang kedua, kawan-kawan harus siapin skill menyelam. Karena ketika kita kerja sebagai marine biologist, sudah pasti kita selalu di laut waktu kerja kita. Banyaknya waktu kerja kita itu di laut. Sudah pasti kita butuh skill menyelam. Untuk skill menyelam, aku saranin kawan-kawan ambil sampai rescue diver. Di sana mostly kebanyakan mereka itu sudah dive master dan instructor. Jadi sangat-sangat minimum itu rescue diver. Aku tahu untuk sertifikasi selam sangat mahal. Jadi kawan-kawan, untuk pemula, untuk open water kawan bisa nabung dari sekarang. Terus untuk advance atau rescue diver atau bahkan sampai dive master, kawan-kawan bisa cari link yang company atau organisasi ngadain beasiswa sampai dive master. Oke? Dan poin yang ketiga, kita harus berani mencoba dan berani berkorban. Berani mencoba di sini, kita tahu sebagai orang yang baru lulus, ilmu kita, pengalaman kita masih kurang. Dan untuk menambah skill kita, untuk mendalam ilmu kita setelah dari bangku kuliah, kita perlu magang. Kenapa magang? Karena untuk kerja di luar negeri itu sudah pasti mereka cari orang yang sudah punya pengalaman. Maka kita masih belum sampai ke tahap situ. Untuk magang, kawan-kawan bisa cari organisasi atau NGO, bahkan company yang reputasinya bagus. Kenapa? Karena itu bisa menambah nilai di CV kawan-kawan. Berani mencoba di sini, kita tahu ketika kita ingin magang di organisasi atau NGO yang udah skala internasional, sudah pasti saingannya banyak karena sangat ramai orang-orang yang pengen belajar di sana. Jadi kawan-kawan di sini harus berani mencoba untuk dapatin magang di tempat tersebut. Dan berani yang kedua, kita harus berani berkorban. Sudah pasti kita korbanin waktu kita, bahkan kita korbanin uang kita untuk magang. Uang di sini biasanya tempat magang gratis, tapi untuk pergi, untuk makan segala macam, biasanya kita tanggung sendiri. Syukur-syukur kita dapat tempat magang yang ditanggung tiket pesawatnya, ditanggung makan, akomodasi lainnya. Aku alhamdulillah
3 kali aku magang itu aku dapat tempat tinggal gratis, dapat makan gratis. Dan yang terakhir lebih alhamdulillah, bahkan tiket pesawat aku untuk pergi ke, aku dapat kesempatan magang jadi volunteer di Maldives. Itu aku dapat tiket pesawat pulang pergi gratis, aku dapat visa tinggal 3 bulan gratis dari mereka, dapat tempat tinggal dan makan sepuasnya di sana. Jadi kawan-kawan bisa cari tempat magang yang nyediain fasilitas yang seperti itu. Terus yang kita korbankan lagi, tempat magang sudah pasti jauh dari tempat kita, dan kita bakal ninggalin orang-orang yang kita sayang. Dan ini juga kita korbankan. Kita korbankan waktu bersama keluarga kita korbankan jauh dari mereka. Ya, ini saya alamin beberapa waktu yang lalu. Terus sekarang kita sudah punya ilmu pengetahuan di bangku kuliah, kita sudah bisa bahasa Inggris untuk komunikasi dengan orang-orang di luar, untuk bikin report segala macamnya. Kita sudah punya skill menyelam, kita sudah punya pengalaman kerja di saat kita magang. Dan yang selanjutnya, ini tantangan baru buat kawan-kawan. Kenapa tantangan baru? Ketika kita masukin lamaran di perusahaan di luar negeri, ketika kita mencoba untuk pertama kali, kita masukin lamaran kita 2 kali, 3 kali belum dibalas, itu wajar. Jadi di situ kawan-kawan harus tetap semangat, nggak bisa nggak bisa putus asa, nggak boleh pantang menyerah. Itu wajar kawan-kawan. Ketika 5 atau 10 kali pun belum ada tanggapan, masih wajar. Dan biasanya ada tahap dimana lebih meningkat. Alhamdulillah, misalkan kita dapat balasan dari mereka, kita dapat kesempatan interview dari mereka. Setelah interview belum ada kabar, itu masih wajar. Jadi di situ yang saya maksud, kita harus tetap semangat untuk mencoba, jangan pernah putus asa. Walaupun kita sudah interview nggak ada kabar, kita bisa ambil posisi positifnya. Kita bisa belajar interview sama orang-orang yang memang menggunakan bahasa Inggris, memang bahasa mereka. Biasanya marine biologist di sana itu mereka dari UK, jadi memang bahasa mereka. Jadi kawan-kawan bisa menambah keberanian kawan-kawan untuk interview dengan bukan bahasa kita. Terus selanjutnya, di mana nih kita dapatin info lowongan di sana? Ini saya langsung fokus ke Maldives karena berhubung saya kerja di Maldives, ya informasi yang saya dapatin otomatis untuk yang di Maldives. Oke, untuk lowongan kerja sebagai marine biologist, kita bisa dapatin di jobstripmaldives.com. Kawan-kawan bisa buka website tersebut. Terus kawan-kawan scroll ke bawah, kawan-kawan cari kategori diving. Biasanya resort-resort di sana untuk ngepost lowongan kerja sebagai marine biologist itu bakalan ngepost di kategori diving. Sebagai tambahan, kawan-kawan yang lulusan akuntansi, sangat banyak perusahaan-perusahaan di sana cari pekerja atau ngepost lowongan kerja untuk finance. Dan kawan-kawan yang lulusan dari pendidikan bahasa Inggris juga punya kesempatan kerja di Maldives, karena beberapa resort di Maldives itu punya posisi sebagai English teacher, sebagai guru bahasa Inggris. Jadi untuk kawan-kawan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris pengen kerja di resort Maldives, kawan-kawan bisa cari kategori HR dan training. Resort-resort di sana bakalan ngepost posisi guru bahasa Inggris di kategori tersebut. Oke, kembali lagi untuk marine biologist, bisa buka di Facebook itu di grup Marine Biologist Network and Job Posting. Oke, kawan-kawan bisa buka di grup Facebook itu. Biasanya marine biologist di Maldives atau bahkan di luar negeri lainnya, ketika mereka dapat informasi atau mereka punya informasi lowongan kerja sebagai marine biologist,
kawan-kawan di sana bakalan ngepost lowongan tersebut di grup ini. Jadi sangat banyak kawan-kawan bisa pantangin setiap hari, baik itu di jobmaldives.com, di Marine Biologist Network and Job Posting grup Facebook, itu bisa pantangin setiap hari. Karena mereka sangat ramai orang-orang di sana, bahkan resort-resort di sana sangat ramai. Jadi bakalan ngepost ya hampir setiap hari punya lowongan di website atau grup Facebook tersebut. Bukan hanya lowongan kerja, untuk informasi magang, volunteer biasanya juga ada di sana. Buat kawan-kawan yang sudah certified dive master, kawan-kawan bisa buka di website PEDI, di account PEDI kita bisa juga dapatin informasi untuk lowongan kerja. Jadi di PEDI juga sangat banyak, itu untuk seluruh negara, bahkan di Indonesia itu dive center atau resort juga bakalan ngepost di account PEDI kita. Oke, kali ini aku rasa cukup sampai di sini sharingan aku buat dapatin kerja di Maldives, apa yang harus kita siapin, segala macamnya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kawan-kawan dapat updatean video-video aku selanjutnya yang mungkin bisa menginspirasi, bisa kasih solusi atau memotivasi kawan-kawan. Terima kasih.